akan diterapkan pelajaran matematika di tingkat TK. Ruwet. Pak Jokowi ini loh, anak bapak itu punya kemampuan apa gitu loh, bisa jadi wakil presiden, punya kapasitas apa, rekam jejaknya apa, pendidikannya apa. Banyak anak bangsa yang pintar tapi mereka jadi tukang ojek, jadi gojek di mana-mana. Setahu saya dari kecil itu kan, untuk menjadi pejabat kita harus melalui pendidikan ini dan harus cakap untuk berbahasa, paling enggak dua bahasa asing. Ini anak bapak bisa apa coba? Bayangin sob, sebagai wakil presiden, tugas utamanya tentu seharusnya adalah membantu Presiden Prabowo Subianto, yaitu menyelesaikan masalah-masalah besar bangsa ini. Tapi apa yang dilakukan Gibran? Dia pun malah sibuk untuk melihat rahasia rambut para siswa SMA. Kalian memang tidak salah dengar. Di sini Gibran pun tampak sibuk merahasia rambut para siswa sekolah. Bener-bener nih Gibran, semua pekerjaan kepala sekolah seolah dia serobot. Beberapa waktu yang lalu, video viral di media sosial telah memperlihatkan Gibran berusaha hadir di sebuah sekolah untuk memantau rahasia rambut kepada para siswa. Dan lucunya, ini bukan sekedar rahasia, tapi ada petugas barber yang langsung merapikan rambut para siswa yang dianggap telah terlalu panjang. Tampak para siswa pun berdiri antri untuk menunggu giliran dipotong. Di sini netizen pun lalu rame-rame dan banyak memberikan komentar pedas kepada akun Gibran. Ada yang bilang ini kerjaannya konten kreator, bukan wakil presiden. Ada juga yang menyindir, punya wapres, kerjaannya kok receh. Adek, nggak salah sih. Emang selama ini langkah Gibran ini seolah banyak sekali kontroversi dan hampir semuanya receh. Sekarang coba bayangkan, jika saja Gibran tidak selalu bergelut dengan pekerjaan-pekerjaan receh, bukan tidak mungkin selamanya Gibran akan dicap sebagai wapres tidak berkualitas. Padahal di sini banyak pekerjaan-pekerjaan yang lebih urgent dan sangat dibutuhkan masyarakat sekarang ini, seperti membuat gebrakan tentang pemenuhan lapangan pekerjaan, membuat terobosan-terobosan tentang gimana caranya agar harga-harga kebutuhan pokok masyarakat yang melambung saat ini turun, dan tentu banyak lagi pekerjaan-pekerjaan penting selain sekedar memantau rahasia rambut. Apalagi saat ini banyak sekali tagar kabur aja dulu dari para Gen Z yang menjadi trending topik saat ini. Ekspresi kekecewaan, kekesalan anak muda di sosial media, kabur aja dulu. Ini real ya, bukan sesuatu yang benar di setting, ada orchestrated. Ini curahan hati banyak anak muda yang khawatir dengan masa depannya harus ngapain. Bertemu dengan tadi mungkin kebijakan-kebijakan yang agak lucu gitu ya Mbak ya. Maksudnya apa sih kebijakan untuk anak muda untuk mendukung mereka bisa cari kerja gitu misalkan. Bagaimana sih motivasi anak muda yang ada di sini untuk agar tidak menjadi tamu sendiri di lingkungan kami sendiri? Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Selama pembangunan IKN ikut dilibatkan nggak? Dari musyawarah, rapat-rapat pasti dilibatkan ya Pak ya? Untuk pembangunan apa? Master plan segala macam. Ada diskusinya dulu kan? Di sini lalu membuktikan generasi kita saat ini benar-benar sedang frustasi karena menganggap Indonesia tidak baik-baik saja. Lapangan pekerjaan sulit, ekonomi dan daya beli masyarakat pun semakin menurun. Bukankah membuat gebrakan-gebrakan tentang pemulihan ekonomi ini penting dan jauh lebih bermanfaat daripada sekedar rahasia rambut? Saya yakin para guru dan para kepala sekolah pun pasti bisa melakukannya. Tapi tunggu dulu sob, cerita soal Gibran ini belumlah selesai. Selain rahasia rambut, ternyata ada momen lain yang bikin publik geleng-geleng kepala. Seperti halnya Bocil saat memimpin rapat dengan para menteri serta pejabat tinggi, gaya Gibran benar-benar dipertanyakan. Ya teman-teman, memang pekerjaan dari wapres kita ini Gibran Rakabuming Raka teman-teman membuat kita ya terheran-heran dan juga geleng-geleng kepala teman-teman, yang seharusnya pekerjaannya itu membantu Prabowo Subianto di dalam menuntaskan persoalan di negeri ini, apalagi dia harus yang memutar otak pikiran seharusnya ya, karena APBN kita itu kurang di dalam membiayai tentang proyek dan juga kebijakan-kebijakan Pak Prabowo untuk negara ini kekurangan. Harusnya ya Pak Wapres ini sebagai penunjang presiden memutar otak bagaimana cara mencari APBN ini supaya mencukupi. Tetapi ya dinilai pekerjaan Wapres kita ini receh teman-teman, karena
ya dia memantau bagaimana razia dari pemotongan rambut para siswa. Ini kan pekerjaan guru, ya, pekerjaan guru, bahkan kepala sekolah pun ya memang ya tidak mungkin turun tangan di dalam hal itu. Ini sekelas Wapres, teman-teman. Nah, jadi makanya dinilai bahwa pekerjaan Wapres Gibran ini ya sangat receh. Oke, di sini dikatakan teman-teman, pantau razia rambut siswa, kinerja Gibran dinilai recehan. Netizen, ini mah kerjaan konten kreator bukan Wapres. Nah, ini teman-teman ya, netizen menyoroti bahwa ini bukan pekerjaan Wapres, ini pekerjaan konten kreator. Oke, apakah Wapres kita sudah menjadi konten kreator, teman-teman? Ya, media sosial mendadak ramai dengan kritik terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah sebuah video menunjukkan dirinya memantau razia rambut siswa di sebuah sekolah. Tidak sedikit netizen menilai aksi tersebut tidak relevan dengan kondisi negara yang sedang menghadapi berbagai masalah serius. Ya, seharusnya ya seperti saya bilang tadi ya, Wapres Gibran memikirkan dan memutar pikiran otak untuk bisa mengatasi masalah-masalah serius yang dihadapi negara ini, seperti bagaimana untuk menekankan kemiskinan di negara ini, bagaimana memberantas korupsi, dan juga ya bagaimana supaya APBN kita itu cukup untuk program-program yang telah digagas oleh Pak Prabowo. Tetapi apa yang dilakukan oleh Wapres Gibran yaitu memantau ya razia pemangkas rambut siswa. Waduh. Oke, kita lanjut teman-teman. Salah satu pengguna X, Ragil Semer, menumpahkan kekecewaannya dengan menyebut sejumlah permasalahan yang tengah dihadapi Indonesia. Ya, ini permasalahan-permasalahan teman-teman yang seharusnya Wapres Gibran ya mengatasi hal ini. Laut dirampok cukong, gas langka, negara hampir bangkrut, anggaran dicekik, pegawai dipecat, KKB merajalela, Wapresnya razia rambut negeri sakit, tulisnya 12 Februari 2025. Unggahan tersebut mendapat ribuan respon dari netizen lainnya. Pasalnya apa yang dilakukan Gibran selama jadi Wapres dinilai bersifat recehan alias tidak penting buat negara. Banyak yang mempertanyakan urgensi kegiatan tersebut mengingat Gibran kini menjabat sebagai Wakil Presiden dan seharusnya lebih fokus pada kebijakan strategis negara. Sementara itu beberapa netizen lainnya membela Gibran dengan menyebut bahwa pendisiplinan siswa merupakan bagian dari pembentukan karakter. Ya memang teman-teman, ya tapi seharusnya ya setingkat Wapres tidak turun ke lapangan untuk memantau hal itu, tidak menghabiskan waktunya hanya untuk melihat hal itu. Ya, kan itu ada bagian guru, bahkan ya bisa saja kalau memang urgens itu ya dia bisa menyuruh para menteri pendidikan dan lain sebagainya, ya dinas pendidikan setempat ya untuk bisa memantau. Kalau setingkat Wakil Presiden memantau hanya untuk razia rambut, itu sangat-sangat heran sekali, dan baru juga pertama kali seperti ini. Oke, diketahui Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perbincangan publik usai hadir di sebuah sekolah untuk memantau razia rambut siswa. Momen tersebut terekam dalam sebuah video yang kemudian viral di media sosial X, memicu berbagai reaksi dari netizen. Video tersebut diunggah oleh akun @byambai2 yang memperlihatkan Gibran disambut antusias oleh para siswa yang berkerumun menyambut kedatangannya. Nah, kemudian teman-teman, ya dalam keterangannya akun tersebut menyebut bahwa kunjungan Gibran bertujuan untuk memantau razia rambut, ya di mana siswa dengan rambut panjang akan mendapat layanan potong rambut langsung dari petugas barber yang didatangkan ke sekolah. Razia ganteng bersama Wapres, ya hati senang itu KNG, tulis akun tersebut. Tidak seperti razia rambut pada umumnya yang sering mendapat protes dari siswa. Dalam video tersebut terlihat para siswa justru mengantre dengan tertib untuk merapikan rambut mereka. Gibran sendiri tampak berkeliling
memantau jalannya kegiatan tersebut meski mendapat apresiasi dari sebagian warganet yang menilai program ini positif untuk kedisiplinan siswa. Tak sedikit pula yang mengkritik kunjungan ini. Coy, ini mah kerjaannya konten kreator bukan wapres. Kopong bet punya wapres, komentar akun lainnya. Banyak netizen mempertanyakan urgensi wakil presiden hadir langsung dalam razia rambut, mengingat masih banyak persoalan besar yang dihadapi negara. Nah, itu teman-teman tentang razia rambut ya yang dilakukan oleh Wapres Gibran, teman-teman. Nah, usai tinjau razia rambut siswa, Gibran ditantang datang ke kampus. Anak kuliahan pengen dengar wejanganmu. Nah, ini teman-teman, Wakil Presiden Gibran Rakabuming ditantang datang ke kampus setelah ia disorot karena tinjau rambut siswa. Razia rambut itu diunggah Gibran di akun TikTok Gibran Rakabuming saat ia belusukan di SMA Negeri 4 Depok. Gibran menyebut hal tersebut razia ganteng. Gibran mendatangkan barber lengkap dengan perlengkapan cukurnya. Razia ganteng untuk siswa-siswi agar tampil rapi dan menarik, tulis Gibran dalam keterangan unggahannya. Belakangan unggahan itu banyak diunggah ulang. Salah satu yang mengunggah ulang adalah akun yang memperlihatkan Gibran disambut antusias oleh para siswa yang berkerumun menyambut kedatangannya. Dalam keterangannya, akun tersebut menyebut bahwa kunjungan Gibran bertujuan untuk memantau razia rambut, di mana siswa dengan rambut panjang akan mendapatkan layan potong rambut langsung. Nah, tak sedikit warganet menyoroti, salah satunya menantang Gibran datang ke kampus Seoul. Coba datang ke kampus-kampus anak kuliahan, pengen juga dengar wejanganmu, kata seorang warganet. Warganet lain skeptis, ragu Gibran akan berani ke kampus. Mana mau, takutlah auto pelangap-longo kayak bapaknya. Emang bapaknya selama menjabat pernah datang ke kampus-kampus? Paling jago ke desa-desa pelosok yang orangnya lugu dan polos, ujar warganet. Sekalian razia rambutnya di kampus yang ada di seluruh Indonesia, kata warganet lainnya. Nah, ini teman-teman tentang pekerjaan Wapres Gibran dan banyak menyoroti ya disorot oleh warganet. Sampai jumpa di video berikutnya.